video matematika kami. Jadi video ini tuh merupakan hasil proyek akhir kami untuk kuartal 3 pada mata pelajaran matematika dengan topik persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, sebelum kami memasuki video penjelasan nanti, tentunya kami perlu memperkenalkan diri nih. Jadi, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dimulai dari Perkenalkan, nama saya Evangelina Kristianto, asal Eva, saya kelas 10 dari. Perkenalkan, nama saya Aulia Nikasakira Kalamata dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Benedikta Virginia Mauran dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Rifan Kenatis Jalani dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Sultana dari kelas 10C. Jadi, video ini kami buat dengan tujuan untuk memperlihatkan bagaimana kami sebagai pelajar ingin mau berbagi kepada komunitas-komunitas yang lain, di mana dalam berbagi ini kami juga sedang berada dalam proses pembelajaran, sehingga kami berharap para penonton sekalian dapat mencontohkan apa yang sedang kami perbuatkan sekarang. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan penjelasan dari persamaan dan pertidaksamaan linear yang dibawakan oleh kelompok kami. Bye-bye, see you guys! Halo teman-teman, jadi selamat berjumpa kembali lagi dengan kami, di mana sekarang kami akan membawakan presentasi mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear yang dimana materi ini telah kami jelaskan sebelumnya. Nah, tak usah berlama-lama lagi, jadi di dalam PPT ini, begitu presentasi ini, kami itu akan membahas mengenai beberapa hal ya. Pertama, kami akan membawakan penjelasan mengenai pengertian dari SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel, dan SPTLDV atau Sistem Pertidaksamaan Linear 2 Variabel. Lalu setelah itu, kami akan memberikan hasil wawancara UMKM yang telah kami lakukan, beserta juga dengan pengolahan data dan grafik, di mana kemudian kami akan menunjukkan dokumentasi proses membeli beserta proses berbagi yang kami lakukan bersama dengan komunitas yang kami pilih. Dan pada akhirnya, kami akan memberikan kesimpulan beserta saran pada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Begitu. Nah, jadi apa sih itu SPLTV? SPLTV merupakan sekelompok persatuan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear, yang juga masing-masing persamaannya memiliki 3 variabel dan saling berkaitan. Disebut persamaan linear karena setiap persamaannya memiliki pangkat tertinggi 1. Lalu bagaimana sih penerapan atau aplikasi SPLTV ini? Yang pertama bisa untuk pemecahan masalah bisnis, seperti untuk memecahkan masalah yang melibatkan 3 atau lebih variabel, seperti dalam perencanaan produksi, penganggaran, atau penentuan harga jual. Yang kedua, untuk analisis data, misalnya SPLTV dapat digunakan dalam analisis regresi, di mana hubungan antara beberapa variabel dapat dianalisis secara bersamaan. Yang ketiga, bisa juga untuk sistem transportasi, karena SPLTV dapat diterapkan dalam perencanaan sistem transportasi untuk mengoptimalkan rute dan jadwal penerbangan, jadwal kereta api, atau jaringan transportasi lainnya yang kompleks. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SPTLDV. SPTLDV adalah sistem yang memuat beberapa pertidaksamaan linear 2 variabel, di mana sistem ini menghasilkan satu daerah penyelesaian yang dibatasi oleh garis-garis setiap persamaan linear. Artinya, daerah penyelesaian harus memenuhi semua pertidaksamaan yang ada. Berikut adalah aplikasi SPTLDV. Yang pertama, menentukan estimasi pengolahan bahan produksi. Kedua, menentukan estimasi keuntungan maksimum dan penjualan beberapa produk. Ketiga, menentukan pengeluaran minimum dari pembelian satu barang atau jasa. Keempat, menentukan panjang maksimum kayu untuk membuat meja. Kelima, menentukan kualitas harga pembelian barang dan jasa yang tidak dapat diketahui harga setiap barang.
Baiklah, jadi karena materi yang sedang kami pelajari ini berkaitan juga dengan proses di mana kami sebagai pelajar akan berbagi kepada komunitas yang kami pilih, sehingga UMKM yang kami pilih itu merupakan Fantasy Toys, yang dimana Fantasy Toys ini merupakan UMKM yang menjual berbagai macam jenis permainan, yang dimana Fantasy Toys ini terletak pada Jalan Kemakmuran, Calacak Wenang, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jadi di dekat Pasar 45. Saat kami mengunjungi toko Fantasy Toys, kami melakukan wawancara dan kami mempertanyakan 7 pertanyaan wawancara ini, yaitu pertama, perkenalkan nama Bapak atau Ibu beserta berapa lama sudah menjaga toko tersebut. Kedua, secara keseluruhan, berapa macam jenis permainan yang dijual di toko ini. Ketiga, dari antara semua permainan, apa yang paling mahal? Keempat, mainan apa saja yang paling sering diminati dan dibeli? Kelima, apakah sebuah permainan akan tetap dipajang dan dijual walaupun tidak banyak diminati? Yang keenam, mainan apa saja yang paling jarang diminati dan dibeli? Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah harga setiap permainan tetap atau sering berubah pada waktu tertentu? Setelah kami melakukan wawancara tersebut, kami mendapatkan hasil jawaban dari pertanyaan yang kami tanyakan tadi, yaitu pertama, nama dari penjual toko tersebut yaitu Adrian, dan saat tersebut sudah mengelola UMKM tersebut selama 5 tahun. Jawaban kedua, kurang lebih 300 jenis permainan untuk anak-anak yang dijual di dalam toko tersebut. Yang ketiga, permainan mobil yang bisa dinaiki dengan memakai aki adalah permainan yang paling mahal dijual di toko tersebut. Keempat, permainan yang paling sering diminati yaitu seperti slime, mobil-mobilan, masak-masakan, pistol-pistolan yang akan dijual kembali di play. Yang kelima, permainan tersebut akan tetap dipajang tapi ketersediaannya tidak akan banyak. Yang keenam, buku-buku jadul seperti teka-teki, silang, dan mainan-mainan tua adalah mainan yang kurang dinikmati oleh pembeli. Dan yang terakhir, jika ada kenaikan dari produksi pabrik, harga akan naik sehingga akan tergantung. Baiklah, jadi setelah kami melakukan wawancara di Fantasy Toys, kami pun melakukan survei, di mana hasil survei yang telah kami kumpulkan itu seputar harga-harga permainan di sana, di mana dalam total terdapat 20 harga permainan yang kami dapatkan. Jadi pertama ada drawing board dengan harga 25.000, ada beach party dengan harga 25.000, ada juga superhero mania dengan harga 15.000, ada juga foil art dengan harga 20.000, namun dalam rangka ini itu 20.000-nya itu sudah mencakup 10 pieces. Lalu ada juga coloring book yang harganya 22.000 per 12 pieces. Lalu ada doctor set yang dengan harga 25.000. Ada Ratu Masak Junior dengan harga 30.000. Lalu ada My Doctor Horse dengan harga 35.000. Ada Bubble Stick yang dimana harganya itu 6.000 per pieces, namun sebenarnya Bubble Stick ini dijual dalam bentuk lusin. Lalu ada Ultraman Set dengan harga 20.000. Ada Super Power Heroes dengan harga 40.000. Ada Batman dengan harga 15.000. Armor Warfare dengan harga 20.000. Barbie Doll dengan harga 15.000. Skipping dengan harga 15.000 juga. Lato-lato dengan harga 7.000 per pieces, namun sama juga dengan Bubble Stick. Lato-lato ini sebenarnya dijual dalam bentuk lusin. Lalu setelah itu ada Mechanical Spinner Set yang dengan harga 100.000. Captain America besar dengan harga 40.000, Pistol Gun Set dengan harga 40.000, dan yang terakhir ada Ultraman besar dengan harga 20.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pengolahan data dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini kami memberikan perumpamaan, yaitu untuk X ini kami mengambil permainan superhero mania, yang dimana untuk X ini kami akan berikan kepada anak-anak yang laki-laki, dan untuk Z sendiri akan kami berikan kepada perempuan, yang dimana kami mengambil contoh permainan Barbie. Nah, yang akan kami cari adalah nilai untuk variabel Y-nya, karena di sini X dan Z ini sudah diketahui. Nah, maka dari itu, untuk harga permainan yang telah lampirkan sebelumnya,
untuk Superhero Mania sendiri ini harganya 15.000 dan sedangkan Barbie ini harganya itu 15.000. Nah, maka dari itu kami bisa membuat untuk persamaannya seperti angka yang telah dilampirkan di bagian sebelah kanan, yaitu 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 75.000. Nah, 75.000 ini merupakan uang yang akan kami keluarkan begitu. Nah, jadi di sini ada 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 75.000. Nah, kalau 2X ini merupakan lampiran begitu untuk Superhero Mania yang akan kami berikan kepada anak laki-laki dengan jumlah 2. Nah, jadi yang ingin kami ketahui adalah nilai Y, yang dimana ya ini akan kami berikan untuk cowok karena memang untuk komunitas yang kami pilih ini memang lebih dominan kepada anak-anak yang kelamin laki-laki. Lalu untuk Z di sini ada permainan Barbie yang akan kami berikan kepada cewek dengan jumlah 1. Nah, di sini karena X dan Z ini sudah diketahui, maka jadilah 2 dikali 15.000 karena Superhero Mania ini sendiri untuk harganya itu 15.000. Maka dari itu 2 kali 15.000, lalu ditambah 2Y karena nilai Y ini yang akan kami cari maka belum diketahui. Lalu karena Z itu dengan jumlah 1, maka hasilnya tetap 15.000 karena Barbie ini harganya yang telah kami survei itu 15.000 juga. Nah, lalu disama dengan 75.000 yang merupakan uang yang akan kami keluarkan. Lalu 2 dikali 15.000 hasilnya 30.000, lalu masih ditambah 2Y dan ditambah 15.000 sama dengan 75.000. Nah, setelah terjadi bentuk persamaan ini, kami akan mencari nilai Y dengan cara substitusi, yang dimana nanti akan jadi 2Y sama dengan 75.000 dikurang 45.000. Nah, 45.000 ini sebenarnya kami telah jumlahkan lebih dahulu dari 30.000 dan 15.000 sehingga hasilnya 45.000. Nah, setelah itu 75.000 dikurang 45.000 hasilnya kan 30.000. Maka dari itu 2Y sama dengan 30.000. Nah, pada akhirnya untuk mengetahui Y kita perlu membagi nilai Y ini yaitu 2 dibagi dengan 30.000 yang hasil 15.000. Maka dari itu kami telah mendapatkan kalau untuk harga permainan yang akan kami beli di bagian Y ini adalah 15.000. Nah, lalu jika dilihat lagi, ternyata untuk mainan cowok yang harganya itu 15.000, selain Superhero Mania, ternyata ada Batman. Jadi kami memilih permainan Batman karena punya nilai atau harga 15.000 yang sesuai dengan hasil Y yang telah kami cari. Nah, lalu selanjutnya kami lanjut juga kepada pengolahan data yang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi kan persamaan linear 3 variabel, sekarang kami akan lanjut kepada pertidaksamaan. Nah, di sini kami membentuk pertidaksamaannya itu lebih dari 6 orang karena itu memang sudah menjadi perkiraan kami. Nah, di sini perumpamaan itu untuk X ini adalah laki-laki dan kalau Y ini perempuan. Nah, di sini bentuk persamaannya ada X tambah Y lebih dari 6 dan bentuk persamaan yang kedua adalah 5X ditambah Y kurang dari 125.000. Jadi untuk pertidaksamaan kami itu menentukan jumlah uang yang telah kami pilih itu 125.000. Nah, maka dari itu setelah kami menaruh bentuk persamaan ini pada aplikasi GeoGebra, jadilah seperti gambar grafik di sebelah kiri yang bisa dilihat lah grafiknya itu. Nah, di situ kalau misalnya mungkin dari jauh tidak begitu kelihatan, namun karena kami mencari hal yang mudah, maka dari itu memang kami langsung menaruhnya di GeoGebra. Dan grafik-grafik daerah penyelesaiannya itu kami bisa mengetahui beberapa kemungkinan harga barang yang dapat dibeli untuk X ditambah Y untuk laki-laki dan perempuan yang akan kami berikan kepada anak-anak dengan perkiraan lebih dari 6. Nah, di sini ada beberapa daerah penyelesaian di bagian grafik sebelah kiri yang bisa kita lihat bersama-sama. Di situ telah saya cantumkan di sebelah kanan ada beberapa kemungkinan
Untuk laki-laki kami bisa mengambil dengan harga 20.000 dan perempuan 15.000. Bisa juga untuk laki-laki 20.000 dan perempuan 20.000. Bisa juga untuk perempuan 15.000 dan 30.000. Bisa juga 15.000 dan 35.000. Bisa juga 15.000 dan 40.000. Dan contoh perumpamaan yang terakhir adalah 15.000 dan 45.000. Nah, untuk yang kami pilih adalah 15.000 dan 30.000. Nah, setelah kalian telah melihat cara pengolahan data yang telah saya sampaikan tadi, sekarang mari kita sama-sama melihat bagaimana proses dan mungkin kami akan memberikan sebuah dokumentasi dari proses membeli dan berbagi kami. Selamat menonton! Nah, jadi kita akan Beli dulu yang untuk persamaan, guys. yang bersamaan kita akan membeli Superhero Mania yang sebanyak 2. Nah, mana ya Superhero Mania ini? Nah, itu Nah, ini dia guys. guys. Superhero Mania sangat beautiful, sangat amazing. Makanya kami beli ini. Ya. Ini sangat bagus begitu. Lalu kami juga mengisi Batman sebagai apa ya? Hadiah sebagai permainan untuk anak-anak laki-laki. Itu bagian persamaan ya, guys. Yaitu bagian persamaan. Jadi Batman-nya itu ada berapa satu kan? 15.000. 15.000 satu. Kita akan milih yang bagus saja ya. Ini bagus teman-teman. Biar anak-anaknya juga bahagia. Ini keren kan? Wow. Ini Batman. Selesai untuk persamaan yang bagi cowok-cowok, sekarang kami akan beranjak ke persamaan yang untuk cewek, di mana kami memilih untuk membeli ini Barbie doll ini yang seharga 15.000. Jadi satu begini untuk cewek-cewek yang ada. Jadi wow, amazing ya guys. Oke, jadi di sini karena ada 5X atau 5 barang untuk para cowok-cowoknya, jadi kami akan membeli Superhero Mania sebanyak-banyak mungkin, karena ya Superhero Mania itu adalah hal yang kita butuhkan ya, dipercepat proses. Selanjutnya ini ada Batman. Kalau Batman akan kami beli juga. Batman 2 kali ya. 2 dan Nah, selanjutnya kita lanjut kepada barang yang akan kita beli untuk ketidaksamaan. Di sini karena yang telah disebutkan tadi untuk ketidaksamaan untuk perempuan itu kita akan membeli dengan mainan yang seharga 30.000 dan mainan yang 30.000 itu adalah rangkuman premium. dan inilah untuk ketidaksamaan 11-12 dengan persamaan. Tapi percayalah, kita akan membagikannya dengan baik. Jadi sekarang kami sedang dalam proses pembelian barang-barangnya, di mana sekarang kami sedang mengamati para pekerja di sini mendata gitu ya di lapangan. Ya, money, uang. That's right. Dan mereka terbengkalai. Oke guys, jadi karena totalnya sudah ada di sini 165.000, jadi sekarang kita akan melihat. Karena sebenarnya kita sudah kumpul uang. Iya guys, kami mengumpulkan uang 40.000 semua barang. Oke, proses pembelian uang. Jadi dalam total, apakah sesuai dengan penjualan kita? Iya betul. Benar lah guys. 165.000. Amazing. Karena tidak lewat dengan budget yang kita punya ya guys. Iya betul. Jadi ini adalah sebuah sukses. Ya. Jadi sekarang mari kita melanjutkan ke bagian dimana kita berbagi-bagi permainan ini. Jadi see you guys.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita bisa belajar bahwa sistem persamaan dan ketidaksamaan linear ini mampu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa belajar berbagi bersama melewati mata pelajaran matematika ini. Dan yang terakhir, kita bisa menyelesaikan proyek sumatif dengan sangat baik. Sarannya adalah bisa memahami konsep persamaan dan ketidaksamaan, berbagi bersama dengan orang lain, bisa mencoba cara berbagi seperti kami untuk mengasah cara berpikir kita supaya dapat berbagi dengan sesama. Baiklah teman-teman, terima kasih karena telah menonton presentasi kami, di mana sekarang kami sebagai kelompok matematika ingin menyampaikan pesan bahwa jadilah berkat dan marilah kita semua berbagi melalui proses pembelajaran. Mari kita bersukacita, haleluya. Bye-bye teman-teman, see you on the next project. Tuhan berkati selalu, berbagilah agar mendapatkan berkat. If you can get it.